gimana nih kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, cuci tangan, dan jangan lupa selalu menjaga jarak antar satu sama lain ya. Di sini kami kelompok 2 program Profesi Nurse Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga akan berbagi informasi tentang batu saluran kemih dan bagaimana cara pencegahannya. Yuk simak video ini. Apa itu batu saluran kemih? Batu saluran kemih merupakan penyakit di mana terbentuknya batu di saluran kemih bagian atas ataupun saluran kemih bagian bawah karena adanya pengendapan substansi atau zat dalam jumlah abnormal yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat menimbulkan rasa nyeri, penyumbatan saluran kemih, dan dapat juga menyebabkan perdarahan. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang faktor risiko dari batu saluran kemih yang tidak dapat dimodifikasi. Untuk yang pertama, faktor risikonya adalah dari faktor keturunan atau herediter, di mana dalam beberapa keluarga mungkin memiliki kemampuan untuk memproduksi protein dalam jumlah yang tinggi atau berlebihan, sehingga protein ini akan cenderung meningkatkan pembentukan batu saluran kemih pada ginjal. Untuk faktor risiko yang kedua yaitu faktor usia. Faktor usia ini dimana kita tahu usia 30-60 tahun akan mengalami risiko batu saluran kemih lebih tinggi karena ginjal mengalami penurunan kemampuan untuk membuang zat sisa metabolisme keluar tubuh, sehingga urin akan mengendap dalam batu saluran kemih dan terbentuklah batu saluran kemih itu sendiri. Untuk yang selanjutnya yaitu dari faktor jenis kelamin. Jadi jenis kelamin laki-laki akan mengalami risiko batu saluran kemih lebih tinggi daripada wanita karena laki-laki memiliki saluran kemih yang lebih panjang daripada wanita, dan juga laki-laki juga memiliki hormon testosteron yang diproduksi dari testis, yang mana hormon ini akan berperan pada pembentukan batu saluran kemih pada ginjal laki-laki. Untuk yang selanjutnya yaitu faktor letak geografis, di mana individu-individu yang tinggal di daerah pegunungan, iklim tropis, dan juga bukit-bukit maka akan mengalami risiko batu saluran kemih lebih tinggi karena bisa jadi makanan-makanan atau minuman yang ada di daerah tersebut memiliki kadar kalsium yang tinggi. Nah, kadar kalsium yang tinggi ini akan memicu peningkatan produksi batu oksalat atau batu saluran kemih. Untuk yang terakhir yaitu faktor cuaca atau iklim, di mana individu yang tinggal di daerah dengan cuaca yang panas atau dengan suhu yang tinggi maka akan cenderung mengeluarkan keringat berlebih dan juga akan meningkatkan konsentrasi atau kekentalan urinnya. Nah, dengan adanya peningkatan konsentrasi urin itu sendiri maka akan terjadilah peningkatan produksi kalsium atau produksi batu saluran kemih. Nah, tidak hanya itu, batu saluran kemih ini akan berisiko pada individu yang sudah memiliki kadar asam urat yang tinggi. Dan selanjutnya ada faktor yang dapat dimodifikasi. Yang pertama ada diet atau pola makan. Diperkirakan diet sebagai faktor penyebab terbesar terjadinya batu saluran kemih. Diet berbagai makanan dan minuman mempengaruhi tinggi rendahnya jumlah air kemih dan substansi pembentukan batu yang berefek signifikan dalam terjadinya batu saluran kemih. Bila dikonsumsi berlebihan, maka kadar kalsium dalam air kemih akan naik, pH air kemih turun, dan kadar sitrat air kemih juga turun. Diet yang dimodifikasi terbukti dapat mengubah komposisi air kemih dan risiko pembentukan batu. Untuk yang kedua, ada jumlah air yang diminum. Terdapat dua faktor yang berhubungan dengan kejadian batu saluran kemih adalah jumlah air yang diminum dan kandungan mineral yang berada di dalam air minum tersebut. Kemudian yang tiga ada jenis pekerjaan. Batu saluran kemih lebih banyak terjadi pada pegawai administrasi dan orang-orang yang banyak duduk dalam melakukan pekerjaannya
karena dapat mengganggu proses metabolisme dari tubuh itu sendiri. Untuk yang keempat ada stres. Diketahui pada orang-orang yang menderita stres jangka panjang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya batu saluran kemih. Untuk yang kelima ada kegemukan atau obesitas. Obesitas juga dapat meningkatkan sekresi zat pembentuk batu dan menurunkan pH urin. Penurunan pH urin merupakan akibat dari tingginya konsumsi protein dan adanya resistensi insulin pada pasien obesitas. Dan yang keenam ada kebiasaan menahan buang air kemih. Kebiasaan menahan buang air kemih akan menimbulkan stasis air kemih yang dapat berakibat timbulnya infeksi saluran kemih atau yang biasa disingkat dengan ISK. Selain itu, dengan adanya stasis air kemih, maka dapat terjadi pengendapan kristal yang dapat menimbulkan penyumbatan pada saluran kemih. Jangan khawatir karena batu saluran kemih bisa dicegah. Bagaimana caranya? Yang pertama, menghindari makanan yang mengandung kadar kalsium tinggi seperti kentang, ubi, susu, keju, kepiting, ikan teri, ikan asin, sarden, bayam, daun melinjo, daun pepaya, daun singkong, talas, buah-buahan yang dikeringkan, minuman soda, teh kental, dan kopi. Kemudian selanjutnya ada juga makanan yang harus dibatasi, yaitu tahu atau tempe. Dianjurkan 100 gram per hari. Kemudian ada kacang-kacangan kering dibatasi 25 gram per hari. Kemudian sayuran juga dibatasi, yaitu 200 gram per hari. Kemudian juga ada buah juga harus dibatasi, yaitu 100 gram per hari. Kemudian pasien juga dianjurkan untuk membatasi kalsium, karena semakin tinggi kalsium maka bisa menaikkan pula peningkatan pembentukan batu ginjal. Makanan yang perlu dihindari karena mengandung kadar kalsium yang tinggi, contohnya yaitu ada salmon, sarden, keju, susu atau es krim. Kemudian kurangi oksalat pembentuk batu ginjal. Oksalat dalam air kemih berasal dari dalam tubuh, dari makanan yang kita makan, serta hasil dari metabolisme vitamin C. Maka pasien dengan batu ginjal atau batu saluran kemih disarankan untuk tidak mengkonsumsi vitamin C lebih dari 100 gram per hari dan tidak boleh kekurangan vitamin B6 karena dapat memicu pembentukan batu saluran kemih. Pencegahan selanjutnya yakni dengan membatasi makanan yang mengandung protein hewani yang tinggi, misalnya daging sapi, daging ayam, atau seafood. Lalu penuhi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih, disarankan 2 liter per hari. Dan selanjutnya yakni membatasi garam pada makanan karena garam yang tinggi pada tubuh dapat meningkatkan terbentuknya kristalisasi atau pengendapan pada saluran kemih. Dan yang terakhir yakni dengan diet rendah purin. Nah, diet rendah purin ini dengan membatasi makanan yang mengandung asam urat yang tinggi, misalnya jeroan atau daging merah. Nah, itu tadi sedikit materi tentang batu saluran kemih dan bagaimana cara pencegahannya. Yuk kita ajari orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, dan kita lakukan untuk diri kita sendiri agar terhindar dari batu saluran kemih. Semoga bermanfaat ya.